Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang peran pemerintah dalam perekonomian. Dan pengampu Dr. Insinyur Titing Widyastuti MM. Halo, nama saya Sarah Aprilia Hermanto. Halo, nama saya Tio Aprian. Halo, nama saya Tasa Cayaning Fitri. Halo, nama saya Selvia Lestari. Pengertian pemerintah. Government dari bahasa Inggris dan governments dari bahasa Perancis. Yang keduanya berasal dari bahasa Latin yaitu gubernaculum yang berarti kemudi. Tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pemerintah atau pemerintahan dan terkadang juga menjadi penguasa. Pemerintah adalah lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan kolektif bagi masyarakat. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Peran pemerintah. Menurut Adam Smith, pemerintah hanya memiliki 3 fungsi, yaitu pertama ada fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. 2. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan. 3. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan, dam-dam, dan sebagainya. Pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki, atau mengarahkan aktivitas sektor swasta. Menurut Barton, tahun 2000, menyebutkan peran utama pemerintah secara garis besar adalah 1. Peran alokasi sumber daya, 2. Peran regulator, 3. Peran kesejahteraan sosial, 4. Peran mengelola ekonomi makro. Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan besar, yaitu pertama ada peranan alokasi, kedua ada peranan distribusi, dan ketiga peranan stabilisasi. Yang pertama, peranan alokasi. Barang publik yaitu barang-barang yang manfaatnya dirasakan oleh semua orang. Sekali barang ini tersedia, tidak ada seorang pun yang bersedia untuk membayar biaya penyediaan barang tersebut. Oleh karena setiap orang tahu bahwa apa yang mereka bayar hanya merupakan sebagian kecil dari total biaya. Jadi kesimpulannya, peranan pemerintah dalam bidang alokasi adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. Yang kedua, peranan distribusi. Anggaran publik atau anggaran pemerintah memainkan sederet peranan dalam pembangunan suatu negara. Salah satu peranan tersebut kita kenal dengan nama fungsi alokasi. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Sehingga pada intinya, fungsi alokasi memainkan peranan dalam pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik. Yang ketiga, peranan stabilisasi. Kebijakan stabilisasi digunakan untuk pencapaian tujuan makro secara optimal. Salah satu contoh kebijakan stabilisasi adalah penerapan policy mix atau bauran kebijakan yang terkoordinasi antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Secara konseptual, koordinasi bauran kebijakan fiskal moneter dapat dilakukan melalui beberapa skenario, yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau kebijakan fiskal ekspansif. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan fiskal ekspansif. Yang ketiga, kebijakan moneter ekspansif atau kebijakan fiskal kontraktif. Yang keempat, kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan fiskal kontraktif. Kegagalan pemerintah. Berujuk pada Kruger 1990. Kegagalan pemerintah dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah commotion failures dan yang kedua adalah failures of commotion. Commotion failures misalnya pada BUMN
yang ongkosnya mahal dan tidak efisien. Ketidakefisienan dan pemborosan dalam program-program investasi pemerintah. Kontrol pemerintah yang terlalu jauh dan mahal biasanya atas aktivitas sektor swasta, maupun defisit anggaran pemerintah yang disebabkan oleh defisit BUMN dan mendorong inflasi yang tinggi dengan konsekuensi lanjutannya adalah terhadap alokasi sumber daya, perilaku tabungan maupun alokasi investasi swasta. Failures of omission misalnya memburuknya fasilitas transportasi dan komunikasi yang menyebabkan naiknya biaya aktivitas sektor swasta maupun sektor publik. Pemeliharaan fixed nominal exchange rate berhadapan dengan laju inflasi yang begitu cepat yang disokong dengan exchange control dan lisensi impor, kegagalan memelihara fasilitas infrastruktur yang ada. Produk ikutan dari kedua jenis kegagalan pemerintah tersebut adalah munculnya korupsi besar-besaran dan begitu nyata. Pemerintah justru berubah menjadi pemburu rantai atau bahkan menjadi predator. Korupsi yang tinggi biasanya dialami oleh negara sedang berkembang atau negara yang memiliki gaya kepemimpinan otoriter. Perbedaan antara tingkatan kepemilikan pemerintah dan perbedaan dalam hal tingkatan persaingan. Yang pertama, satu, monopoli pemerintah secara penuh. Yang kedua, monopoli oleh pemerintah secara sebagian dengan dibatasi kompetensi dari dalam sektor pemerintah tersebut. Dan yang ketiga, organisasi pemerintah yang menderita akibat berkompetisi dengan sektor swasta. Faktor yang menjadi sumber timbulnya kegagalan pemerintah antara lain, yang pertama, campur tangan pemerintah kadang-kadang menimbulkan dampak yang tidak diperkirakan terlebih dahulu. Misalnya saja, kebijakan pemerintah dalam mengatur tata niaga cengkeh agar penghasilan petani cengkeh menaik. Tetapi ternyata dampak terhadap permintaan tembakau malah menurun sehingga pendapatan petani tembakau juga turun. Yang kedua, campur tangan pemerintah memerlukan biaya yang tidak murah. Karena itu, maka campur tangan pemerintah harus lebih dipertimbangkan manfaat dan biayanya secara cermat agar tidak lebih besar daripada biaya masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah. Yang ketiga, adanya kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pelaksanaan program pemerintah memerlukan tender dan sistem yang kompleks. Yang keempat, perilaku pemegang kebijakan pemerintah yang bersifat mengejar keuntungan pribadi. Dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia dan kebijakan pemerintah. Industri yang terkena dampak yang pertama ada di tingkat tinggi seperti industri garmen yang memberlakukan sistem pengurangan karyawan dikarenakan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Ada juga sektor pariwisata dan penerbangan yang sepi penumpang dikarenakan adanya kebijakan social distancing serta retail non-makanan yang sepi penumpang. Kedua, tingkat sedang seperti industri perfilman yang mengurangi proses syuting serta industri media dumpers yang kesulitan atau terhambat terhadap mencari konten berita. Ketiga, tingkat rendah seperti industri sektor jasa yang orderan jasanya menurun. Dampak selanjutnya adalah keuangan digital meningkat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa virus corona dapat menempel pada benda dan uang adalah salah satunya. Ini adalah alasan mengapa uang digital meningkat, karena uang digital tidak bisa dipegang atau disentuh, serta tidak akan menyebabkan terjadinya penyebaran virus corona. Beda halnya dengan uang fisik atau uang kertas atau uang logam yang dapat disentuh dan itu dapat menyebabkan terjadinya penyebaran virus corona. Dampak selanjutnya yaitu meningkatnya daya beli produk lokal. Dari dampak negatif yang timbul, ternyata ada sisi positifnya juga, yaitu pertama meningkatnya daya beli produk lokal karena pemerintah sudah melarang barang import selama wabah ini masih berlangsung. Kedua, polusi udara menurun akibat kurangnya kendaraan yang disebabkan oleh kebijakan social distancing. Sekian dari kami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Syukron ala ihtimaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.